Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di Rumah Sakit Iza Cikampek dalam program acara Good Morning Show. Hari ini saya kembali hadir di Rumah Sakit Iza Cikampek ditemani oleh Dr. Dik Adi Nugraha sekaligus Direktur dari rumah sakit ini yang merupakan spesialis bedah. Jika minggu lalu kita udah pernah ketemu, Dok, ya. Oke. Kita minggu lalu ngebahas tentang rumah sakit, berdiri rumah sakit, visi-misi, sambil ngopi santai. Kehadiran hari ini kita akan mengajak Anda pemirsa semua di rumah untuk berkeliling ke rumah sakit untuk melihat secara detail fasilitas-fasilitas unggulan yang ada di Rumah Sakit Iza Cikampek. Bagaimana keseruannya? Ikutin kita terus. Oke, ayo. Ini apa ini, Dok? Ini ruang tunggu. Oh, ruang tunggu. Ya, ini ruang tunggu pasien. Dari jam berapa sampai jam berapa untuk ruang tunggu? Ini dari jam 6 teman-teman sudah siap semua di sini. Iya. Ada berapa petugas yang kita sediakan? Ini kita ada 5 loket. 5 loket. Betul. 2 loket untuk rawat inap, ini 4 loket, tapi ini ada 5 komputer di sini. 5 komputer. Betul. Sama ya, Dok, ya? Ya, seperti rumah sakit umum ini, Play. Ya, memang semakin hari kepercayaan terhadap rumah sakit juga alhamdulillah terus tumbuh. Mantap. Ya. Ini apa di pendaftaran IGD? Ini untuk rawat inap. Kita pisahkan untuk rawat jalan dan untuk rawat inap. Gitu. Iya. Ini Bapak dari jam berapa, Pak? Dari sini? Barusan. Iya, mau ke... Saya Dr. Adi, Direktur Rumah Sakit. Mohon. Sarang pasangan namanya Pak? Pak Dery. Pak Dery, mohon. Berobat ke mana Pak? Dokter dalam. Dokter dalam. Oh iya. Bapak dari mana rumah? Dari Bakan Manja. Oh cakep ya. Mohon. Ini Iya. antar siapa? Antar ibu. Oh ibu ya sakit ya. Iya, Bet. Udah sering kesini berobat nih, Bang? Kalau kesini baru Jadi ke sini ya. Mohon. yang Ya. dekat di sini. Gitu. Melayani BPJS juga arti rumah sakit ini, Dok, kan? Iya, betul. Melayani BPJS. Semoga ini juga. apa namanya, perobatannya bisa lancar ya. Iya. Tinggal damang ya Pak ya. Mohon mangga. Ini kita kemana lagi, Dok? Ngebahas apa Kita lagi? mau lihat ruangan IGD mungkin ya. IGD. Ya, IGD. Rumah sakit berapa, Dok? Cukup Ini sekitar 7.700. Sedang melakukan pengembangan, jadi ada sekitar 8.000 meter lahan baru di belakang yang akan kita olah, betul. Oh, berarti sedang ada pembangunan ya? Betul. Jadi nanti total lahan kita ada di 15.000 meter kurang lebih. Besar sekali, Dok. Insya Allah besar. Ini IGD-nya. Betul, ini IGD kami. Cukup lah di sini untuk melayani kebutuhan pasien-pasien. Ada berapa tempat tidur untuk pasien di IGD yang kita sediakan? Ya, di IGD sendiri totalnya ini kita lihat untuk area masuk ini untuk observasi ada 2. Kemudian di sini ada sekitar 5 untuk penanganan awal sebelum masuk ke rumah sakit, ke ruang rawat inap. Berapa jumlah petugas yang kita standby-kan di IGD? Bervariasi ya, tergantung shift masuknya. Untuk pagi, shift itu sore. dibagi berapa orang? Ada 1 dokter minimal, kemudian ada 4 perawat. 4 perawat. Betul. Cukup banyak, katanya masyarakat nggak perlu khawatir ya. Insya Allah. Karena memang IGD kan butuh respon yang cepat ya. Betul, ini berkecepatan dan ketepatan. Betul, kecepatan dan ketepatan. Rame-rame. Di Ini lagi sebelah, ada yang berobat ya? ya ada yang berobat. Di sebelah juga itu ada IGD khusus untuk ibu hamil. Oh, ibu hamil. Betul, dan melahirkan. Call center sendiri, gimana caranya orang untuk menghubungi call center IGD? Kita ada emergency call kita. Berapa? Betul, tinggal dihubungi 0264 319 307. 0264 319 307. 307 bisa. Iya. Jika Anda mengalami kecelakaan, membutuhkan ambulan ataupun respon cepat dari tenaga medis, bisa menghubungi nomor tersebut. Ini apa, Dok? Ini kayak banyak banget sertifikat dari pemerintah Kabupaten Karawang. Iya. Tugas.
Jadi ini adalah surat izin praktek. Surat izin praktek. Betul. Jadi legalitas betul, yang ada di sini ya, legalitas dokter-dokter yang berpraktek itu memang kami simpan di sini untuk menunjukkan bahwa memang dokter-dokter yang berpraktek di kami itu betul memiliki surat izin. Gitu. Ini suatu keharusan. Memang peraturannya seperti itu apa? Memang Ya, ini semua tenaga medis, kebijakan gitu. semua tenaga medis yang berpraktek di satu fasilitas kesehatan wajib memiliki surat izin praktek, betul. Untuk memajangnya? Iya, ini sebagai bentuk betul rumah sakit juga bahwa menunjukkan bahwa memang ini semua yang berpraktek di sini. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir ya. Iya. Tugas medis yang ada di sini semua dokter, memiliki betul. Ini apa nih sebelum kita beralih ke trauma center? Oke. Ini ruang apa? Jadi ini adalah ruang tindakan kami ketika pasien-pasien yang datang mengalami kegawat daruratan. Oh, ini khusus untuk korban betul. Jadi untuk pasien-pasien yang memiliki kegawat daruratan di awal, jadi istilahnya kita pasien gawat darurat itu adalah pasien yang mengancam nyawa kan. Ketika perlu tindakan-tindakan emergensi, kita lakukan di ruang ini tertutup. Ya, kan 1 detik pun betul. Pasien kecelakaan pun kita lakukan tindakan awalnya di sini. Gitu. Ini apa nih alat-alat ini? Ya ini tentunya sebuah ruangan yang memang dikhususkan untuk menangani kegawat daruratan, artinya juga harus dilengkapi dengan peralatan-peralatan. Jadi kita lengkapi dengan monitor di sini untuk memonitor kondisi pasien. Yang ini ya? Apa? Yang itu defibrilator, betul. Ketika pasien mengalami henti jantung, itu kita juga sudah ada alat di sini. Luar biasa, artinya sangat siap rumah sakit ini memberikan pelayanan. Ya, rasanya saat ini memang itu sudah menjadi suatu standar, Mas. Gitu. Bahwa rumah sakit harus memiliki alat-alat tersebut, utamanya di area-area yang memang krusial ketika pasien mengalami suatu kegawat daruratan. Mantap. Gitu. Boleh kita beralih ke silakan. Saya penasaran banget nih tentang fasilitas unggulan yang ada di rumah center. Oke. Ya, benar. Ruang CT scan ini apa nih? Ya, ini adalah ruang radiologi yang bersebelahan dengan ruang IGD kita. Jadi kalau pasien membutuhkan tindakan atau pemeriksaan untuk radiologi, ada ronsen, X-ray, ada CT scan, itu berdekatan jaraknya. Boleh kita lihat? Boleh, silahkan. Ini ketunda lagi nih, saya pengen ngeliat trauma centernya. Ini bagian dari trauma center, Mas. Ini masuk Betul, jadi trauma center itu adalah sebetulnya suatu layanan yang disediakan dari hulu ke hilirnya itu lengkap. Gitu. Jadi ini bagian dari trauma center, IGD bagian dari trauma center. Betul, jadi menyangkut infrastruktur, peralatan medisnya, sumber daya manusianya, itu masuk ke dalam satu kata center tadi, terintegrasi semuanya. Ngomongin sumber daya manusianya, saya penasaran mana nih petugas ini nih? Coba, petugas. Nah ini alat CT scan kita. Ya, okay. Ya, jadi alat CT scan ini kita gunakan juga untuk melihat kelainan-kelainan yang ada di dalam tubuh, misalnya untuk trauma tadi ada benturan, misalnya ada kerusakan organ apa di dalam, itu bisa dilihat dengan menggunakan alat CT scan ini. Ini alat dari mana kita datangkan? Ini Hitachi dari Jepang. Betul. Mas, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah berapa lama kerja di rumah sakit ini? 2 tahun. Sudah 2 tahun, betah? Betah 2 tahun ya. Ini gimana nih pengoperasiannya alat ini? Bisa jelasin nggak ke kami? Itu pemeriksaan ini sih biasanya kita dipakai buat banyak kepala, pemeriksaan kepala, perut dan juga toraks, dada. Itu rata-rata penyebabnya apa? Benturan? Benturan untuk pasien-pasien kecelakaan yang kita lakukan kepala, supaya fraktur, apakah ada pendarahan segala macam, itu jelas bahwa CT scan. Ini bersertifikat juga tuh kan? Iya, harus ya. Jadi saya maaf udah mengganggu. Ya. Jadi selain memang untuk tadi kasus kecelakaan, kasus-kasus lain pun yang memang membutuhkan imaging, artinya yang dalam pemeriksaan USG tidak jelas gitu ya, atau ronsen tadi tidak jelas, lebih advance menggunakan alat CT scan.
Benar-benar kita lihat datanya ya. Betul, karena CT scan itu, ini kan CT scan ini 32 slice, artinya dia ada 32 potongan. Betul, nanti secara rinci organ tubuh itu akan dilihat. Detail banget itu, Dok. Iya. Ini udah bisa belum nih kita pindah ke fasilitas unggulan lain? Oke, siap, silahkan. Ya, Mas, beres, Mas. Terima kasih ya. Ini sudah masuk rangkaian untuk masuk ke ruang operasi. Peraturan tetapnya seperti ini protokolnya. Kebalik tuh ini, masker. Masker kembali ke Iya, birunya di luar. Saking saya kurang paham ya. Kenapa kita dilarang harus mengganti? Oh ya, karena kita akan masuk ke zona steril. Zona steril. Betul. Tadi kan Dikhawatirkan apa? penyebaran kuman, bakteri, betul. Ya, jadi kan memang di dalam kamar operasi itu kita lakukan tindakan yang invasif, artinya harus sebersih mungkin kita masuk ke Sampai sana. kepala pun ditutup. Betul, betul. Udah boleh kita? Boleh, silakan. Ya, Dok, Ya. belum, Dok. Nanti kalau saya belum nyasar. ya, ya inilah kamar operasi kita. Ada berapa kamar, Dok? Kita ada 4 kamar operasi, satu untuk operasi yang infeksius. Ini oke, uang oke. 1 oke, 2 oke. Oka, itu Oka. Oka itu berasal dari bahasa Belanda, Operation Kamer. Operation care. Betul. Kalau dari kalau balik Indonesia jadi KO. Jadi Jangan, Bang. iya, jadi Oka Operation Kamer ya. Ada berapa Ya, kamar sih tadi? ada 4 kamar, satu untuk operasi yang infeksius, kemudian operasi emergensi, ini operasi bedah, dan ini untuk mata. Oh, khusus mata ya. Yang emergensi rata-rata digunakan untuk pasien kandungan seringnya. Pasien Iya, kandungan. betul. Apa yang sering ditemukan untuk pasien kandung? Melahirkan dengan seksio. Itu apa, Dok? Ibu-ibu hamil yang tidak memungkinkan untuk melahirkan melalui jalan lahir. Jadi harus dengan pembedahan. Gitu. Oke, kita lihat ya satu kamar operasi kita di sini. Selamat pagi, Mas. Ini kamar operasi kita. Seperti pada umumnya kamar operasi memang difasilitasi dengan beberapa alat ya di kamar operasi. Utamanya ya meja operasinya harus ada, kemudian mesin anestesi untuk pembiusan, monitor, kemudian untuk kauterisasi, itu lampu, itu sudah suatu standar ya di kamar operasi itu. Ini alat-alat didatangkan dari mana aja, Dok? Ada masing-masing ini panelnya. Ini ada keterangan jangan dirubah. Ya, jadi itu kan untuk lampu, ya keterangan pencahayaan lampunya. Sebetulnya boleh-boleh saja kita. Mungkin ini untuk settingan yang pas gitu. Ya. Dokter yang menangani. Betul. Terus kalau ini alat apa nih? Itu kayak ada temperatur. Yang ini, Iya. oh ini mesin anestesi untuk dokter anestesi melakukan pembiusan. Pembiusan, ya? Betul. Dingin sini ya? Dingin banget nih. Karena ini AC-nya juga harus nyala di sini karena kan ada alat-alat. Biar tetap steril semua ya. Suhunya terjaga. Alat-alat ini kan alat-alat yang memang dia sangat sensitif terhadap perubahan suhu gitu. Jadi menjaga kesterilan dari suhu. Kalau untuk kesterilan, ya tadi kita dari luar masuk semua harus ganti, nggak boleh pakai dari luar gitu. Kemudian kita juga sterilkan ruangan ini secara berkala. Kita juga cek dinding-dinding ini berapa nilai kumannya, itu harus kita tekan. Secara berkalanya itu berapa kali dalam 1 minggu? Oh, ya untuk treatment anak-anak itu melakukan setiap pekan itu melakukan treatment. Tapi untuk pengecekan kita dengan lembaga yang tersertifikasi itu 6 bulan. Ada berapa jumlah petugas di ruang operasi ini? Keseluruhan ya? Termasuk Ruang dokter operasi itu, nah ini ada kepalanya sini. Oh, ini kepala. Ada 9 ya. Dengan Ini ada kabin. ya, Siapa jadi namanya, Pak?
Pak Heri, ya beliau itu koordinator di kamar operasi dan juga tadi kita sudah ke IGD kan. Nah, ini beliau nih kepalanya gitu. Jadi di kamar operasi ini juga kita untuk di rumah sakit punya sebetulnya satu layanan. Itu untuk operasi hemoroid. Hemoroid. Betul. Jadi kami memang menyadari bahwa ambeien ya? ambeien, betul. Maaf, ambeien ya mungkin orang menyebutnya wasir ya, wasir. Jadi kami menyadari bahwa teknologi terus berkembang saat ini dan kita melihat apa yang dapat kita adopsi di rumah sakit ini untuk dapat melayani kebutuhan pasien dengan teknologi-teknologi terkini. Salah satunya kita ambil untuk operasi wasir. Jadi kami di sini sudah mengadopsi dari sekian banyak teknologi yang kami adopsi adalah ada namanya teknik HALRAR, hemoroid artery ligasi dan rectoanal repair. Jadi kalau dulu operasi wasir itu dipotong, bedah, ya teknik pembedahannya itu dengan pemotongan wasirnya. Saat ini kami melakukan hanya dengan melakukan ligasi, artinya kita hanya ikat saja pembuluh darah yang menyebabkan wasir tersebut. Jadi tanpa pemotongan. Berarti nggak ada bekas luka nih? Luka jahit di dalam, betul, di dalam permukaan rektum atau dari anus tuh lubang kita buang air besar tuh ke dalam itu kita jahit. Karena orang kalau kan operasi ada ketakutan, kayak tadi kan dokter jelasin anestesi artinya pembiusan kan. Betul, banyak betul. orang yang kadang berpikir saya mau bius lokal atau ini. Perbedaan dari yang tadi dokter jelaskan. Ya. Apa dari yang sebelumnya? Manfaatnya. Ya. Jadi gini, sebetulnya lebih sakit mana? Nah, yang ditakutkan dari operasi itu salah satunya adalah dampak nyeri yang ditimbulkan pasca operasi. Nah, kenapa kita mengadopsi satu teknologi ini? Karena dari research yang telah dilakukan dengan teknik ini angka nyeri pasca operasinya itu minimal, sehingga kita adopsi teknik tersebut gitu. HALRAR. Betul. Nah ini kurang lebih alatnya Mas. Nih, betul. Ini nggak boleh kita sentuh ya? Ini boleh disentuh. Ini alatnya untuk apa ini? Nah nanti jadi ini yang masuk Ke anus. ke dalam anusnya. Ini masuk ke dalam anus. Itu kan? Betul. Nanti alat ini akan mendeteksi pembuluh darah penyebab wasirnya tersebut. Lalu ini ada benang yang kita lakukan untuk melakukan pengikatan pembuluh darah tersebut gitu. Nah, dengan demikian tidak lagi harus dipotong wasirnya. Sehingga nanti wasirnya itu akan mengecil dengan sendirinya. Ini apa nih? Nah nanti ini tuh alat ini ketika masuk ke dalam anus pasien, pembuluh darah yang terdeteksi itu akan ditransfer melalui speaker ini. Oh gitu. Ya jadi nanti akan ada bunyi. Gitu. Jadi kita tahu oh ini titiknya, nanti kita langsung lakukan ligasi. Kalau untuk HALRAR Ya. dengan operasi biasa sebelumnya untuk menghilangkan ambeien, durasi lebih cepat mana prosesnya? Relatif ya Mas ya, tergantung daripada stadium wasirnya itu sendiri gitu. Tapi biasanya kalau sudah terbiasa menggunakan alat ya, itu biasanya relatif lebih cepat. Ini artinya tanpa menggunakan pisau bedah dok ya? Iya. Karena cuma diikat aja tadi. Betul. Jadi tadi kan ada dua saya jelaskan. Rasa sakit jauh lebih kecil dong. Seharusnya. Tapi kembali kepada toleransi pasien terhadap nyeri. Imunnya. Toleransi pasien. Jadi ada pasien yang memang dengan tindakan yang dilakukan seperti ini di pasien A itu nggak begitu sakit, tapi di pasien yang lain ini kok lebih nyeri. Nah itu relatif. Tapi dari pengalaman yang saya lakukan rata-rata untuk skala nyeri di bawah 3. Betul. Dari 1 sampai 10 itu di bawah 3 biasanya gitu. Oke. Saya rasa cukup ya kita untuk ngacak-ngacak dulu.
kamar operasi ya. Oke. Apa fasilitas unggulan lainnya lagi? Boleh, silakan. Ya, jadi ini sebetulnya bagian dari kami. Tadi kemarin saya pernah cerita mengenai visi rumah sakit kan. Iya. Bahwa kami ingin menyediakan sumber daya manusia yang unggul gitu di sini dengan peralatan yang mutakhir. Ya, salah satunya ini ikhtiar kami sehingga nanti pilihan dikembalikan kepada pasien. Kita hanya menyediakan alternatif. Ada satu lagi yang soal nyeri itu. Oh, nanti itu di rehabilitasi medik. Oh, rehabilitasi. Betul. RSWT, ya? RSWT betul. Ingat aja. Saya penasaran sama canggih itu. Karena kan sekarang kita memang sudah dituntut untuk dengan kemajuan teknologi. Kan? Teknologi begitu besar, artinya kita pun harus beradaptasi dengan cepat menyediakan fasilitas-fasilitas. Artinya dengan demikian masyarakat akan terbantu. Ini masih ada dua yang belum tuntas ya untuk kita bahas, RSWT sama ISWL. Ya, boleh. Ini di depan kita nih ada tulisan ruang ICU, ini apa itu? Ya, ini adalah ruangan ICU. Adalah digunakan untuk pasien-pasien yang memiliki kebutuhan khusus. Artinya pasien-pasien kritikal. Kalau tadi kita sudah dari instalasi gawat darurat, kamar operasi, ini ICU itu terintegrasi semuanya, jaraknya berdekatan sehingga memudahkan untuk transfer pasien yang membutuhkan. Tapi kita nggak boleh ke sana nih ya? Ya, karena ada pasien di dalam dan kita juga harus melindungi kondisi pasien kan. Pasien ICU itu memiliki tingkat imunitas yang rendah sehingga sangat riskan lah kalau kita masuk ke dalam ya, melihat cukup dari sini aja. Tapi kita di sini punya 6 fasilitas untuk tempat tidur. ICU, betul. Jumlah petugas? Jumlah petugasnya itu shifting juga seperti IGD. Jadi pagi, sore, malam. Untuk satu shift itu 3 orang. 3 orang. Betul. Ada 3 shift dalam satu hari? Betul. Selain dari ICU, kita juga punya untuk yang anak pediatrik. Ada pediatrik, ada juga neonatus untuk yang baru lahir. Betul. Kedengeran siapa? Ya, jadi bayi-bayi baru lahir yang membutuhkan tindakan khusus karena ada kegawatan, kita juga memiliki ruang NICU. Apa sih? Orang buat bayi itu lupa saya. Inkubator. Ada, ya, itu standar. Saya pikir semua rumah sakit memiliki itu ya. Ini fasilitas ISWL ya dok ya? Ya, setelah tadi kita berkeliling ya, kita banyak lihat fasilitas yang ada di kita. Ini saya mau tunjukkan lagi satu fasilitas yang kita miliki di sini. Baik. Ini namanya SWL. SWL itu satu modalitas yang kita gunakan di sini sebagai tadi perwujudan dari misi rumah sakit dengan mengadakan peralatan yang mutakhir. Ini alat digunakan untuk menghancurkan batu, Mas. Kalau dulu pekan lalu saya cerita, dulu kalau orang ada batu di ginjal, itu batunya kecil sekali tapi sayatan operasinya besar. Nah, dengan perkembangan teknologi sekarang tidak perlu disayat lagi. Nah, ini kita mengadaptasi dengan cepat untuk mengadakan alat tersebut untuk membantu pelayanan masyarakat di sekitar sini. Jadi ini alat bisa menghancurkan batu tanpa tindakan sayatan. Oh gitu. Sayatan. Jadi dia menggunakan apa? Nah, ada Mas Roy, sini Mas. Oh ini dong. Nah, ini petugasnya ini. Diem-diem aja nih. Padahal badannya paling besar. Nyemput aja. Mas Roy, bisa dijelasin ini mekanisme kerjanya dari alat ini? Ya, sebelumnya SWL itu adalah extracorporeal support device. Nah, saya akan jelaskan di sini alat apakah ini sebenarnya. Ya. Jadi ini adalah alat untuk memecah batu ginjal, batu ureter, batu kantong kencing tanpa operasi. Ya, jadi si pasiennya nggak ada luka, nggak ada disayat. Tanpa ada sayatan ya? Nggak ada. Jadi si pasien yang nanti akan tiduran di sini, nanti hanya akan ada gelombang kejut yang dihasilkan dari sini. Ya, jadi sejarahnya ISWL ini dulunya pertama kali persis dengan alat ini perusahaannya namanya Dornier. Dari mana nih alatnya? Ini dari Jerman. Dari Jerman. Nah, ini Eropa, Jepang, kita ngambilnya ya? ini adalah alat
yang paling pertama di dunia. Itu ada alat namanya outdoornya yang sekarang ini kita gunakan. Ya, saya jelaskan lebih detail. Jadi si batu ginjal ini kita akan menggunakan dua metode parameter ya. Alat ukurnya itu ada USG, ini USG namanya. Terus ini ada X-ray. X-ray. Nah, X-ray. Baik. Nanti kita akan menggunakan dua ini untuk mencari batu. Jadi insya Allah keakuratannya akan maksimal karena udah pakai dua alat untuk mencari batu. Pendeteksinya ya. Pendeteksinya. Ini salah satu contohnya. Ya, ini adalah batu yang ini posisinya ada di ureter. Di tanda hitam itu. Nah, dari tanda hitam ini seperti dan jelas ya kelihatan bahwa ini batu ini adalah sebelum di SWL. Jadi sebelum SWL, Sebelum dilakukan tindakan ya. sebelum dilakukan tindakan kita foto dulu. Nah, ini adalah setelah dilakukan tindakan SWL. Oh iya, dia beda ya. Yang sebelah kanan hitam ya, Dok ya. Terlihat sekali ya kalau ini hitam. Nah, di sini dia sudah hilang. Kenapa? Karena batunya udah pecah. Batunya udah pecah, udah hancur. Sama juga halnya seperti di USG. USG ini terlihat di sini putih kan? Iya. Ini ginjal, ini putih, dan sini sudah hancur. Sudah terlihat perbedaannya ya. Ya samar ya yang sebelah kanan. Nah, ini udah karena akibatnya udah hancur. Gitu. Nah, dan alat ini tidak bahaya. Kenapa saya katakan tidak bahaya? Karena dia hanya menghancurkan batu. Jadi alat ini sudah didesain oleh si pembuatnya agar hanya bisa menghancurkan batu. Jadi ketika dia terkena tulang atau organ-organ yang lain, misalkan jantung, paru-paru, itu akan aman. Aman, dipastikan aman ya. Dipastikan aman karena kita hanya menggunakan gelombang wave. Wave itu adalah gelombang suara yang hanya menghancurkan benda keras. Namun benda keras seperti itulah tidak akan bisa hancur karena sudah didesain hanya menghancurkan batu. Karena tingkat kekerasannya sudah diatur sedemikian rupa agar seaman bagi tubuh pasien. Berapa kali skala yang harus dilakukan terhadap pasien untuk menghilangkan batu ginjal dalam tindakan ISWL? Jadi batu ginjal itu kira-kira sekitar 2.000 sampai 3.000 tembakan. 2.000 sampai 3.000 tembakan. Itu normalnya. Jadi ketika si batunya di angka 2.000, 3.000 itu ini sekitar 2.500 dia udah pecah. Kalau sudah pecah sudah tindakannya sudah selesai. Itu makan waktu bisa satu kali operasi aja artinya? Di batu di bawah 1 cm itu satu kali. Satu kali. Batu yang di atas 1 cm atau 2 cm itu mungkin bisa 2 kali. Kenapa bisa 2 kali? Karena kita menjaga agar si pasiennya tetap aman. Untuk lamanya jam dalam tindakan? Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Lebih cepat ini dong daripada melakukan tindakan menggunakan pisau bedah? Udah lebih cepat, lebih aman. Si pasien tanpa ada rasa sakit. Habis ini biasanya pasien habis SWL langsung main badminton bisa. Oh gitu. Karena aman, nggak ada masalah dan aktivitas nggak terganggu. Seperti itu. Kadang-kadang pasien mau berangkat kerja SWL, habis SWL ya udah kerja aja. Karena memang untuk mobilitas pasien tersendiri itu sangat aman. Ini kan canggih banget ya. Rumah sakit ini udah dibantu dengan alat-alat yang canggih, alat mutakhir dari Eropa dan juga Jepang. Ini untuk ISWL melayani untuk pasien BPJS juga? Betul. Pasien BPJS juga? Betul sekali. Luar biasa. BPJS pun kita layani dengan SWL. Oke, Mas Ray, saya suka banget penjelasannya, kayaknya udah apal banget ya, detail. Mateng kan? Dia ngelotok banget sama ini. Oke, Mas Ray, terima kasih ya. Maaf ganggu ya, Mas Ray, terima kasih waktunya. Jago dia, suka. Ini ruang apa nih kita, Dok? Ini kita masuk ke area poliklinik anak dan kandungan. Oh, anak dan kandungan. Betul. Ini ruang tunggunya ya? Betul, anak dan kandungan. Ini juga politransisi kita, karena nanti kita akan beralih ke area yang baru, yang lebih luas tentunya dan lebih nyaman untuk pasien. Ini ruang poliklinik anak dan kandungan. Betul. Ada berapa dokter di sini? Untuk anak kita ada 4. Jadi dari pagi sampai jam 9 malam itu paralel terus. Banyak juga tempat. Secara bergantian terus, sehingga ketika ada ibu yang mengalami
keadaan di mana anaknya sakit, ya insya Allah kita dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam itu dokternya siap. Betul. Untuk kandungan sendiri kita ada 2. Ada 2. Betul, ada 2. Shiftnya? Shiftnya juga bergantian. Bapak Ibu Anwar, silakan masuk. Bisa masuk ke dalam ya, masih ada pasien ya? Masih ada pasien sepertinya. Karena memang ini kita ada di jam padat. Oh, jam padat ini ya? Betul. Memasuki jam padat ini kita itu. Padahal masih pagi. Ya, memasuki jam padat ini pasien-pasien. Iya, iya. Beda jam. Ini ruangan apa, Dok? Ini kita menuju ruangan fisioterapi untuk rehabilitasi medis, betul. Untuk Shockwave terapi. ya di sini di rehabilitasi medik kita salah satunya fasilitas yang kita miliki adalah RSWT. Dia adalah alat yang digunakan untuk mengembalikan fungsi fisik pasien dengan gelombang kejut. Gelombang kejut. Betul. Di sini ruangan dokternya. Nah, kebetulan dokternya ada. Oh, ada. Ya. Pagi, Dok. Silakan. Ayo, silakan. Maaf ini mengganggu nih. Ya, silakan. Sehat, Dok. Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya? Sehat. Semangat terus. Ini beroperasi untuk RSWT sendiri dalam satu hari itu jamnya berapa kali? Kalau untuk Dari jam berapa ke jam berapa? ya sebenarnya sesuai dengan jam praktek saya, baik kalau hari ini sih dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien yang membutuhkan modalitas shockwave, maka akan saya kerjakan langsung. Ini setiap hari beroperasi ya? Iya, kalau Jam praktek ya? jam praktek saya memang 4 hari dalam seminggu gitu. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini lebih terhadap apa sih, Dok? Pelayanan RSWT? Nah, kalau shockwave terapi itu sebenarnya satu, dia memiliki fungsi untuk anti nyeri. Kemudian dia memiliki fungsi untuk regeneratif. Jadi pada pasien yang misalnya nyeri lutut, kan jadi kita usahakan untuk mengurangi nyerinya dulu. Kemudian kita meregenerasi supaya kejadian nyeri lututnya tidak berulang lagi. Jadi tadi disampaikan sama Pak Direktur, kita menggunakan gelombang kejut. Betul. Dari alat yang seperti apa maksudnya? Nah, alatnya kebetulan ada di sini. Oh ini? Nah ini. Ini apa nama alatnya nih? Ini alatnya shockwave. Shockwave terapi. Oh gitu. Cara kerjanya gimana? Jadi di bawah itu ada seperti kompresor. Baik. Jadi kompresor itu kan akan memproduksi gelombangnya, kemudian disalurkan ke sini. Boleh dipraktekin? Boleh, Pak. Oke. Jadi di bawah sini adalah kompresornya. Kompresornya di sini ya? Ya. Kompresor. Saya geser dari sini. Boleh, Pak. Acak-acak ini ruang. Tadi kamar operasi ya, sekarang di sini. Makanya kita ngacak-ngacak rumah sakit di sana. Ya, mutilasi. Mutilasi. Jadi alat shockwave ini akan kita setting di sini. Di sini itu ada pressure, ada tekanannya. Kemudian di sini ada jumlah shocknya, Daya tekannya, kekuatan. jumlah shock berapa kali kita mau melakukan terapi ke pasiennya. Wih. Kemudian di sini ada frekuensinya. Gitu. Jadi untuk satu pasien dengan tujuan mengurangi nyeri, biasanya sih kita melakukan sekitar 2000 atau 2500 shock. Yang menyampaikan gelombang kepada tubuh manusia Ini yang mana? Jadi ini di sini ada satu mesin dari kompresornya itu langsung disalurkan melewat sini. Kemudian kalau misalnya kita nyalakan, ya Nembak gitu ya? Ya. Nembak gitu ada juga. betul. Jadi di sini ada gelombang yang dihantarkan langsung ke tubuh pasien. Oh dia nggak panas? Enggak ada. Nggak panas? Nggak ada apa-apa? Nah, ini masih minimal nih. Kalau misalnya saya frekuensinya saya naikkan, kemudian barnya saya naikkan lagi, Ini nggak ada tekanan sama sekali. Padahal ini udah daya tekanannya udah paling gede ya? Iya. Tingkat tekanannya. Ini alat kita datangkan dari mana Pak Direktur? Alat ini mana? kebetulan produk? ini langsung dari Swiss. Eropa. Oh iya, Eropa, Eropa. ya. Betul. Ini sesuai banget dengan penjelasan Pak Direktur episode sebelumnya ya. Rumah Sakit Iza mengusung dengan teknologi yang mutakhir. Iya, itu kan kita mengimplementasikan visi melalui misinya, salah satunya tadi itu menyediakan alat-alat mutakhir.
dan sumber daya manusia yang unggulnya ada di sini. SDM unggul yang berkompeten pada bidangnya. Iya, iya. Saya pas mau masuk sini sepanjang lorong saya lihat itu kayak pasien yang sudah banyak mengantri di usia lanjut semua. Memang seperti itu rata-rata yang datang terhadap RSWT ini. Oh enggak juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi RSWT di Eropa itu dipakai di klub-klub sepak bola. Oh gitu. Jadi untuk para atlet dan Neymar pun pernah menggunakan shock terapi ini dengan alat yang sama. Ini mulai ada pengobatan ataupun terapi seperti ini sejak tahun berapa untuk mungkin di luar negeri gitu ya, bukan di Indonesia. Iya. Sehingga kita mengadaptasi itu di bawah rumah sakit Izal. Oh, kalau misalnya untuk pengobatan shockwave atau terapi shockwave terapi itu sendiri sudah sangat jauh sebelum tahun 2000 itu sudah ada. Sudah ada, tapi memang itu terus terupdate. Jadi awalnya itu shocknya tidak terlalu besar, kemudian dilakukan penelitian lagi, ternyata butuh shock yang lebih besar lagi. Jadi semua tindakan kita ini berdasarkan base, jadi ada penelitiannya gitu. Jadi bukan cuma testimoni pasien aja. Ini tadi orang tua semua, ibu semua nggak bisa ngeladenin ibu terus setiap hari. Kita dibantu oleh berapa petugas dok? Di sini ada 2 fisioterapi, kemudian 1 terapi bicara. Oh gitu. Jadi layanan rehabilitasi medik itu memang sangat luas. Untuk yang sekarang kita fokus di fisioterapinya dan terapi bicara. Kita udah masuk ke dalam ruang RSWT yang mana tadi banyak pasien adalah wanita lanjut usia atau orang dengan lanjut usia semua. Saya akan mengajak lagi Pak Direktur untuk ke khusus kandungan kali ini. Ada kan dok? Ada. Oke, Dokter Yudit, terima kasih. Maaf mengganggu prakteknya dok ya. Hari Lumayan nih. boleh kita ke ruang kandungan. Ada dokter yang berpraktek, betul. Kebidanan kandungan. Dokter Yusfa kebetulan yang sedang berpraktek hari ini. Selain Dokter Yusfa, kita juga ada Dokter Bayu. Dokter Di Bayu. rumah sakit ini betul. Khusus kandungan ada 2. Kandungan ada 2, betul. Untuk anak 4 tadi itu ya. Betul, untuk anak ada 4. Oke, kita masuk. Assalamualaikum, dokter. Itu. Punten ganggu ya Pak, Bu. Halo dok. Maaf ganggu nih. di foto ini ya, nggak apa-apa ya. Apa kelebihan dari rumah sakit ini dalam bidang penanganan untuk ini USG 4 dimensi, tapi saya kalau ada ahlinya di sini saya agak kurang. ahlinya bedah sih. Betul, ini lebih baik Dokter Yusfa menjelaskan ini. Oh, ini 4 dimensi dok ya? Ini Dokter Yusfa. Ya, kita bisa melihat wajahnya, ibunya bisa melihat nih. Jadi nggak usah nanya ini yang pada nih kelihatan ini. Itu bagian apa itu dok? Ini bagian mukanya, Ini wajahnya itu ya? ini hidungnya. Tuh, ini lagi gerak nih. Ini Wih, tuh, perutnya. jelas banget itu. Kaget ya. Itulah jelas banget. khususnya rumah sakit Izal. Mancung anaknya bu. Hidungnya kelihatan bener. Sekarang ditutupin sama Tangannya. Tuh, saya bukan dokter bisa ngeliat saking canggihnya alat. Iya. Ya, nanti kalau USG ke rumah sakit Izal aja tuh. Sakit kan. Sekarang ditutupin sama tangannya tuh ya. Iya. Lagi merem ini itu. Nah, kebuka nih tuh. Iya. Tuh lagi sedih. Ngecek lagi tuh, ngecek mata lagi dia. Jadi kalau dari sini bisa kelihatan ini ada sumring apa enggak nih? Sekarang kan nggak ada nih. Jadi bibirnya bagus, hidungnya bagus, sempurna. Iya. Tuh. Senang Bu. Tuh, lagi makan nih. Iya. Gimana bayinya? Mau ikut jawab juga berapa dok? Ini sekitar 8-9 bulan. 8-9 bulan ya. Nah, USG 4D ini bagusnya usia-usia di atas 7 bulan kan? 7 bulan ke atas ya? Dan ketubannya masih bagus. Jadi gampang benar. Dokter Yusfa sendiri di rumah sakit udah berapa lama mengabdi itu bergabung? Udah hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Ini kelihatan. Tadi bayinya juga udah tahu nih. Ini bayinya bagus tuh ya. Tuh lagi semangat tuh.
Keren banget. Ini kita datangkan dari mana? Poluson itu dari Jerman. Jerman, ya? betul. Memang benar-benar didukung dengan alat yang terakhir dan Iya. SDM yang kompeten. Iya, dari Eropa tadi ada itu dari Swiss untuk Jepang RSWT, ada. Jepang ada, ini dari Jerman. Dari Jerman balik lagi Untuk ke Harar Eropa. itu dari dari Austria. Austria. Iya, Austria. P8 ini memang bagus memang. Kita dibantu berapa petugas dokter Pak? Di mana? Untuk khusus di kandungan ini, klinik kandungan. Di polinya. Iya. Ini ada dua, saya berdua sama ini. Operasinya dalam satu hari ada berapa jam praktek Mbak? Prakteknya. Iya. Saya prakteknya dari jam 9 sampai jam 12. Jam 9 sampai jam 12. Nanti ada lagi setelah itu. Ada jam 2. Ada. Jam 2 sampai jam 4. Dokter Bayu. Dokter Bayu. Nah, itu ya, saya betul. Nah, sekarang saya betul. Keren alatnya. Keren ya? Iya. Iya. Bagus ibu kalau ini mas ini kelihatan semuanya. Ini kepalanya ya. Kepala. Kaget saya. Ngeliat hidungnya tadi. Tadi disebutin sama dokter Judit ya, ada Ya. terapi bicara. Terapi bicara itu apa? Betul. Jadi terapi bicara itu kita adalah satu layanan yang kita miliki di sini untuk mengatasi gangguan pertumbuhan anak di sini, gangguan tumbuh kembang anak. Terhadap anak-anak yang Betul. berbicara. Salah satunya itu. Nah, ini dengan petugasnya. Oh iya, pagi Mbak, siapa namanya? Saya Yayu Friana sebagai terapis bicara di sini. Gitu, jadi terapi bicara itu sebuah layanan untuk menangani anak dengan gangguan bicara, Baik. bahasa, suara, irama kelancaran dan menelan. Jadi pasien yang kita tangani itu bukan cuma pasien anak, tapi ada pasien dewasa. Oh ya, telah Ada dewasa juga Jadi ya. pasien dewasa yang pasca stroke itu yang ada gangguan bahasanya, gangguan menelannya kita, Syaraf, ya. iya kita tangani. Kalau Iya, untuk iya. anak, kebanyakan kita kasusnya speech delay sekarang gitu. Speech delay ya, terlambat bicara. Ya. Penyebabnya apa tuh? Kurangnya stimulasi biasanya kan banyak faktor sebenarnya. Gadget sekarang. Oh, gadget. Gadget sekarang yang paling sering itu. Anak kan sibuk terus dengan gadget. Komunikasinya hanya satu arah. Iya. Gitu. Jadi anak hanya menonton. Ngaruh nggak pada saat masih anak dalam janin, dalam kandungan, yang mana kan orang dulu suka kayak ngajarin kita untuk berbicara sama anak dalam perut. Itu Iya. lebihnya tidak berpengaruh. Jadi kita Itu nggak berpengaruh. Mitos ya? Mitos berarti itu ya. Karena harus dibuktikan ya dok ya secara medis. Jadi ketika anak lahir kan memang perkembangan bicaranya pun ada perkembangannya gitu, bukan hanya Iya. jalan, duduk itu ada lagi perkembangan bicaranya. Jadi 2 Iya. sampai 3 tahun sudah bisa berbicara apa gitu. Iya, iya. Terapi yang kita kasih terhadap anak atau pasien yang mengalami hal tersebut apa? Jadi kita lebih banyak terapinya itu bermain. Jadi terapinya lewat bermain. Contohnya? Gitu. Jadi kalau misalkan anak belum bisa bicara, kita fokus dulu nih. Kita kasih mainan, Iya, kita terus kasih mainan. konvensional tentunya ya. Jadi perlakuan tiap anak tuh berbeda gitu. Jadi misalkan ada anak ini yang memang atensinya belum bagus, kita latih dulu atensinya. Jadi kita yang memberikan umpan terhadap dia. Ya. Tapi bukan berupa kata-kata umpannya. Berupa kata-kata. Jadi nanti kita latihan Sembari main. Iya, sembari main. Jadi mainan kita kasih, nanti mereka patuh sama kita. Nanti kita pelan-pelan akan latihan artikulasi gitu. Sejauh ini yang sudah pernah Mbak pegang atau Mbak tangani, makan waktu berapa lama dari pasien 0 hari yang bawa ke sini? Untuk akhir pihak keluarga menyatakan terima kasih, telah berhasil gitu ya. Kalau untuk bicara kan Spare waktu ya? sebenarnya panjang ya, kita tidak bisa tentukan ada terapi jangka pendek dan terapi jangka panjang. Nah terapi jangka pendeknya itu kita biasanya sampai 6 bulan. Nanti kita evaluasi. Jangka pendek itu ya 6 bulan ya? 6 bulan. Nanti jangka panjangnya kita lihat lagi apakah ini masih butuh terapi bicara atau tidak gitu. Oke, mantap. Yuk, dok kita Oke, ke terima kasih ya, Mbak ya. Makasih, Mbak. Pak, lo
Ini apa nih, Dok? Nah, ini setelah tadi kita dari kandungan, ini saya mau tunjukkan juga salah satu fasilitas yang menggunakan teknologi di kita adalah treadmill ini. Jadi treadmill itu adalah suatu alat yang kita gunakan untuk mengetahui fungsi jantung dalam kondisi beraktivitas. Kalau EKG udah pernah sering dengar kan? Pernah ya. Ya, jadi kalau EKG itu kita menilai fungsi jantung dalam kondisi istirahat. Ini dalam kondisi beraktivitas. Seringnya yang orang sering merasa ada keluhan, tapi pada saat EKG kok normal. Nah, ini kita rangsang dengan aktivitas. Nah, itu bisa lihat nanti kondisi jantungnya seperti apa. Lalu selain ini pun kita lengkapi juga dengan ekokardiografi di jantung. Eko ini nanti seperti USG sama fungsinya, tapi ini khusus untuk melihat jantung dan pembuluh darah yang ada di sekitar jantung. Sehingga dengan alat ini bisa dilihat tuh untuk pembuluh darah di jantung itu yang ada sumbatan seperti apa gitu, yang ada gangguan seperti apa aliran darahnya bisa dilihat dengan alat ini. Ini semua kita ini balik lagi nih. Kita datangkan dari mana nih mereka? Eropa ini. Sony ini. Ini untuk printernya Oh, dia, untuk untuk printernya betul. Rata-rata memang kita mendatangkan alat itu berteknologi Eropa atau Jerman, Eropa atau Jepang, ya betul. Yang ada di sini itu. Ini kebetulan sebentar lagi dokternya mulai praktek untuk jantung. Nanti kalau beliau sudah hadir ini akan lebih padat nanti di depan. Ayo kita ke fasilitas lainnya lagi. Oke, mari. Adanya solusi dari pemerintah. Ini kita mau ngelihat ini ya apa? Ambulan ya? Ya, ambulan. Rumah sakit Iza. Ya. Ayo langsung cek. Ini siapa? Ini dokter bedah kita ini. Dokter bedah. Dokter bedah. Naik motor ini. Ya, Hujan-hujan. Hujan-hujanan ya. Selamat pagi, Dok. Saya Iqbal, Dok. Dokter siapa namanya? Dokter Joko. Spesialis bedah. Ini dokter beneran. Oh, ini unik banget. Orang beliau itu unik. Emang nyentrik gini orangnya. Di dunia ini. Kita dokter bedah ada 3. Oh, ada 3. Salah satunya beliau. Salah satunya beliau ini. Iya. Emang hobinya motoran? Iya. Hujan-hujanan gitu. Bikers dia. Iya kan. Oh, bikers. Tinggal di mana, Dok? Tinggal di Bandung. Ini naik motor dari Bandung Dari Bandung. Dari Bandung? Enggak dari Purwakarta. Oh, dari Purwakarta. Dari Bandung. Dia bilangnya padahal sebetulnya karena harga pertama sekarang udah naik kan. Jadi pakai motor. Oh, dokter juga menghemat ya. Kenapa pilihannya untuk mengendarai sepeda motor? Karena biar nggak macet ya. Biar nggak macet ya, mobilitasnya lebih cepat ya. Datang ke poliklinik di sini, jadinya pasien kan nggak nunggu lama. Karena kan kita operasi kadang waktunya panjang ya. Kita mau ke pasien juga. Ini bahasa beneran ya, ini nggak editan ya. Ini bener hujan-hujanan ini orang. Kalau di sini ketika ngocek nyampe ke dalam, dia udah masternya. Pengendali operasi ya. Iya. Itu. Terima kasih ya, dokter. Kita mau lihat apa? Ambulan, ngagetin aja. Karyawannya unik-unik ya, Dok ya? Ya, itu rekan saya juga di kamar operasi. Ya, beliau memang Termasuk SDM unggulan juga. ya, itu kan tadi ya sampaikan salah satu alasannya menggunakan motor karena untuk mempersingkat waktu di jalan ya. Baik. Sehingga bagaimana layanan di sini itu pasien jangan sampai terlalu lama menunggu kan. Padahal Ini, hujan ini. iya ini hujan. Ini ambulan kita ya. Ya, ini ambulan kita, ambulan rumah sakit Iza yang juga kita gunakan untuk emergency. Ini mobil apa nih? HS ini ya? Betul, ini HS Premium yang terbaru. Mantap. Oh, ada orang. Ada, mungkin bisa dimajukan sedikit ya. Ya, ini memang salah satu yang kita sampaikan tadi mengenai trauma center. Nah, Artinya nanti dimasukin ke rincian. yang terintegrasi kan.
Dari mulai Lagi. Terus lagi. Dah. ya. Dari mulai transport pasien di jalan sampai di instalasi gawat darurat, kemudian penunjangnya. Tadi kita lihat ada CT scan, Udah, Jo. lalu ada kamar operasi Udah. juga untuk tindakan-tindakan definitif gitu. Itu Boleh saya lihat dalamnya nggak, Dok? Ini kan masuk dalam pelayanan trauma center ini ya. salah satu Mewah banget. salah satu bagian dari layanan trauma center kita. Jadi kita memang sudah lengkapi di sini Iya, baik. bagaimana kita pun dapat melakukan tindakan emergensi di dalam ambulans. Makanya cukup lebar dengan alat-alat yang memang kita sesuaikan juga untuk kebutuhan. Canggih banget ini udah. Kemudian infus pump, monitor. Itu ada kursi roda saya lihat juga. Betul. Jika dibutuhkan, Iya. ada kita juga siapkan. Berapa petugas yang kita libatkan untuk pengoperasian mobil ambulans? Untuk driver sendiri kita saat ini ada 4 orang, betul, ada 4 orang, dan kita dengan konsep trauma center pun kita akan melakukan penambahan karena armada ambulan pun akan kita tambah. Terus ya. Petugas medisnya? Petugas medisnya ada tim RC kita, tim reaksi cepat, yang terdiri dari dokter dan para medis, perawat. 3 orang kemungkinannya. Setiap shift itu nanti setiap berbeda-beda, shift. betul, disesuaikan dengan kondisi. Untuk ini radius penjemputan bola terhadap pasiennya berapa? Oke. Jadi sebetulnya sebagaimana yang diamanahkan melalui undang-undang juga bahwa rumah sakit itu juga harus memberikan satu layanan gratis ambulan. Oh, ini gratis ya? Gratis. Jadi kita bisa melakukan layanan gratis bagi pasien yang tidak mampu. Itu sejauh 20 km. Sejauh 20 km. Betul. Untuk call center sendiri khusus mobil ambulan ini? Call centernya di sini ada. Kita juga selain dengan call center, pasien juga bisa melihat kita untuk akses ke rumah sakit melalui website, Baik. sosial media, Instagram, Facebook, TikTok juga kita ada. TikTok aja ada ya? Betul. Memudahkan banget masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang rumah sakit Iza ya, Dok kan? Kita sekarang permudah ya untuk masyarakat, sehingga banyak pilihan. Ini saya tertarik nih, ini kan bagus banget, mewah banget ya tampilan ataupun alat yang disediakan, fasilitas lengkap dalam mobil ambulans Ya. milik rumah sakit Iza. Ini alat-alat kita datangkan dari mana aja, Dok? Oh, ini bervariasi ya, Mas. Ya. Kalau kita lihat di sini pun ada Eropa, ada Baik. Jepangnya, gitu. Mobilnya sendiri kan Hilux itu produksi Jepang. Jepang HS ya. Ini apa, Dok? Ini stretcher untuk mengangkut pasien ketika misalnya ada kecelakaan di jalan. Baik. Itu kan tidak boleh diangkat tangan dan kaki. Jadi harus diangkat Menggunakan alat ini? menggunakan ini sehingga kondisi tulang belakang dari tulang leher ke belakang itu aman. Gitu. Tidak memperberat trauma yang terjadi di lapangan. Ini menarik banget, benar konsisten dokter dengan pernyataan dokter pada saat kita berdialog pada episode sebelumnya ya, bahwa memang rumah sakit Iza mengusung dengan tema berteknologi yang mutakhir serta juga dengan SDM unggulan. Ya, jadi memang Center of Excellence kita, artinya layanan unggulan kita di tahun ini adalah trauma center. Jadi kita ingin membangun trauma center di mana masyarakat yang membutuhkan layanan trauma center kita bisa memfasilitasi. Kita udah bisa buka masker ya, karena tadi habis ngebredelin itu kan. Oke pemirsa, tadi kita sudah mereview paket lengkap fasilitas dari Rumah Sakit Iza. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Jangan kemana-mana, ikuti terus dalam episode kita selanjutnya. Saya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi dan semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih, Dokter Radi. Ngopi gitu ya. Ayo.